Siap-siap, karena dunia internet di Indonesia kayaknya bakal kena guncangan besar. Sesuatu yang mungkin udah lama kita tunggu-tunggu akhirnya kejadian. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas apa sih artinya ini buat kita semua. Kita semua pasti udah ngerasain kan, buat sebagian besar dari kita, mau pasang internet yang stabil di rumah itu seringkali artinya harus siap bayar mahal, apalagi kalau tinggalnya di luar kota besar. Ini masalah mendasar banget yang ngebatasin banyak hal, dari pendidikan sampai peluang ekonomi. Nah sekarang, coba bayangin skenario yang beda banget. Internet super ngebut, cukup buat streaming, belajar, kerja dari rumah tanpa putus-putus, dan biaya bulanannya terjangkau banget. Inilah janji yang bakal kita kulik hari ini. Oke, biar kita paham kenapa gebrakan ini penting banget, kita perlu lihat dulu akar masalahnya, kesenjangan digital yang masih ada di negara kita. Kalau kita bandingin nih sama negara tetangga di ASEAN, sayangnya, Indonesia itu masih ketinggalan soal internet kabel atau fixed broadband. Salah satu biang keladinya, yaitu tadi, harganya yang relatif tinggi, yang bikin banyak keluarga mikir dua kali buat pasang. Rata-rata, buat dapat koneksi fiber optik yang kecepatannya sekitar 30-50 megabit per detik, kita harus keluarin uang sekitar Rp300.000 per bulan. Angka segini, buat jutaan keluarga di Indonesia, jelas jadi penghalang yang gede banget. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Ada inisiatif baru yang namanya Internet Rakyat, yang datang buat merusak pasar dengan janji yang, wah, luar biasa. Pertama, kecepatannya. Bukan 30, bukan 50, tapi sampai 100 Mbps. Ini kecepatan yang lebih dari cukup buat semua kebutuhan di rumah. Lompatannya jauh banget dari standar yang ada sekarang. Dan ini dia, puncaknya. Harga yang ditawarin cuma Rp100.000 per bulan. Iya beneran, kombinasi speed kencang dan harga super miring inilah inti dari guncangan yang lagi kita omongin. Tapi tunggu dulu, nggak cuma itu aja. Tawarannya juga udah termasuk data unlimited, nggak ada biaya pasang alias gratis, dan modemnya pun dipinjemin cuma-cuma, jadi nggak ada tuh biaya-biaya tersembunyi yang bikin kaget. Pasti pada nanya kan, kok bisa sih semurah itu, gimana caranya? Nah, jawabannya ada di teknologi yang jadi tulang punggungnya. Jawabannya adalah teknologi yang namanya Fixed Wireless Access atau FWA. Gampangnya gini deh, bayangin aja ada koneksi Wi-Fi super kuat dan stabil buat rumah kamu, yang sinyalnya dipancarin langsung dari tower terdekat. Jadi nggak perlu lagi gali-gali tanah buat masang kabel fiber yang mahal ke tiap rumah. Kuncinya itu ada di frekuensi yang dipakai, 1,4 GHz. Frekuensi ini sering banget disebut pita emas karena punya dua keunggulan sekaligus. Sinyalnya bisa menjangkau area yang luas banget, tapi di saat yang sama juga bisa bawa data dalam jumlah besar. Simpelnya, jangkauan jauh, koneksi tetap kenceng. Ini dia keunggulan utamanya. Dibanding harus gali-gali dan narik kabel fiber yang mahal dan butuh waktu lama, FWA ini bisa dipasang jauh lebih cepat dan efisien. Ini solusi yang pas banget buat kondisi geografis Indonesia, bisa menjangkau pulau dan gunung yang susah kalau pakai kabel. Oke, jadi siapa aja nih para pemain di balik proyek ambisius ini? Nah, pemerintah kan udah selesai lelang frekuensinya, dan sekarang kita tahu siapa yang bakal bangun dan jalanin jaringan baru ini. Jadi ada dua pemain utama yang menang lelang. Regional 1, yang isinya Jawa, Papua, dan Maluku, dimenangkan oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama dari Search. Sementara itu My Republik borong dua wilayah besar sekaligus. Regional 2 buat Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara, terus Regional 3 buat Kalimantan dan Sulawesi. Skalanya ini gede banget loh. Regional 1 yang dipegang Search itu mencakup hampir 60% populasi Indonesia. Ya jelas karena ada Pulau Jawa yang padat banget. Di sisi lain, My Republic bakal menjangkau wilayah yang secara geografis luas banget di luar Jawa buat melayani sisa 40% populasi. Oke, janjinya luar biasa, teknologinya juga menjanjikan, tapi sekarang kita sampai di pertanyaan paling penting. Rencana segede ini beneran bisa diwujudkan? Atau cuma bakal jadi janji manis aja? Tentu aja, jalannya nggak bakal mulus, tantangannya besar banget. Mulai dari investasi gede buat bangun ribuan menara, menaklukkan geografi Indonesia yang nggak gampang, sampai mastiin model bisnis harga murah ini bisa bertahan. Belum lagi karena ini nirkabel, kecepatannya bisa naik turun, tergantung berapa banyak orang yang pakai di satu area. Biar program ini beneran jalan sesuai harapan, pemerintah udah netapin aturan main yang ketat. Para pemenang ini wajib sediain internet 100 Mbps dengan harga terjangkau. Mereka juga harus mau berbagi jaringan, biar persaingannya sehat. Dan yang paling penting, frekuensi ini khusus buat internet rumah, nggak boleh buat layanan seluler.
Nah, kabar baiknya, ini tuh bukan lagi sekedar rencana di atas kertas. Proyeknya udah jalan. Saat ini, katanya udah ada lebih dari 15.000 titik hotspot internet rakyat yang aktif, terutama di beberapa wilayah Jawa dan Papua. Bahkan, ada program percontohan buat nyambungin internet ke sekolah-sekolah di daerah juga udah dimulai. Komitmen dari para pemainnya pun kelihatan kuat banget. Direktur Utama Surje, Yune Marketatmo, bilang kalau ini adalah langkah strategis untuk memperluas konektivitas digital, kecepatan tinggi dengan harga terjangkau, yang intinya menekankan efisiensi, kecepatan, dan jangkauan. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Dengan semua potensi dan juga tantangannya, program internet rakyat ini bawa harapan yang gede banget. Ini bisa jadi titik balik yang akhirnya nutup kesenjangan digital dan buka banyak pintu peluang buat jutaan orang. Pertanyaannya sekarang, apakah ini bakal jadi babak baru buat Indonesia yang terkoneksi secara merata? Ya, cuma waktu yang bisa menjawab.